Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita sangat bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita masing-masing. Pada hari ini, kita kembali diberi kesempatan untuk membangun ibadah minggu secara online di GKJW Jember yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sony Saksono Putro. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat 289, bait 1, 2, dan 5. Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma sinar surya yang cerah di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang perlu, hidup kuasa kasih-Mu Engkau beri. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Hari ini kita akan bersama-sama masuk di dalam peribadahan. Mari kita mengambil suasana teduh dan kita satu hati. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tiada berkesudahan atas umat kepunyaannya. Salam dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara dan saudariku. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan dari Mazmur pasal 121, ayatnya yang kedua dan ketiga, yang demikian. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Demikian firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, silakan untuk bersama-sama duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada ibadah kali ini, kalau di kalender GKJW ini rangkaian dari perjalanan bulan kesaksian dan pelayanan, walaupun karena kondisi COVID-19, kegiatan-kegiatan dalam rangka bulan Kespel tentu tidak bisa diwujudkan dengan maksimal, mungkin hanya 1-2 kegiatan. Tetapi ini bagian dari rangkaian dari kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan yang pada hari ini sebenarnya sudah dalam kalender GKJW itu sudah berakhir pada tanggal 21 Juni. Baik,
Dengan penuh rasa syukur mari kita sambut dengan kita memuji Kidung Jemaat nomor 367 pada baitnya yang kedua dan baitnya yang keempat. Padamu Tuhan dan Allahku. Di dalam Yesus kau nyatakan, ya Bapa, isi hatimu, curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari niscaya Tuhan kau dicari. Betapa kau mencari aku, hatimu rindu padaku. Raih aku kepadamu, membuat aku milikmu. Diriku sudah kau kasih, kau jualah yang aku pilih. Mari kita satu hati dan kita berdoa, kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih karena perjalanan kehidupan kami senantiasa Tuhan sertai, senantiasa Tuhan tuntun, dan kami bersyukur karena hari-hari kehidupan kami, perlindungan dan penyertaan Tuhan tiada pernah berhenti. Bapa yang makasih, kalau pada saat ini kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami seringkali mendukakan hati Tuhan dan sesama kami dengan tindakan, perkataan, pikiran, dan apapun wujud dari tindakan kami yang tidak berkenan, baik kepada sesama kami, lebih-lebih kepada Tuhan, kami mohon, ya Tuhanku, ya Allahku, lindungilah kami dan ampunilah kami dari segala pelanggaran atas dosa-dosa kami. Ajarkan kami untuk senantiasa melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kami akan terus-menerus belajar menjalankan perintah-Mu, supaya kami sungguh-sungguh mampu menjadi anak-anak-Mu. Bapa di dalam Kristus, ajarkan pula kepada kami untuk senantiasa mengampuni dan membuka ruang pengampunan atas orang-orang yang bersalah kepada kami. Inilah seruan doa dan pengharapan permohonan kami. Semua kami naikkan di dalam tangan pengasihan-Mu melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang untuk bersama-sama berdiri, monggo. Terimalah berita anugerah yang saya akan membacakannya dari Mazmur pada pasal yang ke-32, pada ayatnya yang ke-1 dan ke-2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi.
Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikian berita anugerah untuk panjenengan semuanya. Mari kita bersama menyambutnya dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 441, bait 1 dan bait yang kedua. Ku ingin menyerahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, silakan duduk kembali. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersama membaca, merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Matius 10 ayatnya yang ke-24 sampai ke-39. Namun sebelumnya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sebentar kita akan membaca firman Tuhan. Mohon Tuhan membuka hati dan pikiran kami masing-masing sehingga kita bisa mengerti dan memahami apa yang dikehendaki Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta Sony Saksono Putro yang akan menjabarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya sehingga bisa seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian Tuhan, doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Matius 10 ayatnya yang ke-24 sampai ke-39 yang demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apakah yang kukatakan kepadamu adalah dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu di atas atap rumah.
Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukanlah burung pipit dijual 2 ekor sedulit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih bagi mereka yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengajak Bapak Ibu dan Saudara di dalam mengumuli firman Tuhan pada saat ini yang sudah dibaca oleh anggota majelis dari Matius pada pasal 10 ayat 24 sampai 39. Inilah bacaan yang sudah disediakan oleh Dewan Pembinaan Teologia Majelis Agung. Saya memberikan judul untuk renungan pada saat ini, Ku tahu yang kau mau. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ini saya punya tebaan begini. Lebih mudah mana mendeteksi orang yang banyak duit atau orang yang sedang kesusahan? Gimana jawabannya? Oh ya? Yang banyak duit? Mungkin Bapak Ibu melihatnya, oh dia sudah beli mobil baru atau beli rumah baru, gitu. Ya. Atau beli motor baru, bisa jadi ada indikatornya ke situ. Gitu. Ada indikatornya jelas bahwa dia sedang membeli sesuatu. Tetapi kan belum tentu kalau orang membeli sesuatu banyak duit. Kan bisa saja dia ya karena harus melalui proses kredit di bank ya sangat mungkin. Gitu. Mungkin ada yang juga menjawab, oh orang yang sedang menderita. Ya masuk akal sih, masuk akal. Kenapa? Biasanya orang yang sedang mengalami penderitaan itu berkeluhnya jauh lebih kenceng daripada orang yang sedang banyak duit. Gitu. Orang yang sedang banyak duit, ya biasanya ya enggak usah rame-rame lah. Gitu. Kalau panjenengan kegiatan memiliki banyak duit dan orang banyak tahu kan nanti pada berbondong-bondong gitu. Untuk apa? Ya monggo diterjemahkan sendiri gitu. Tetapi orang yang
mengalami kesusahan, orang yang sedang mengalami tekanan kehidupan yang teramat berat, biasanya dia lebih mudah mengadu, lebih mudah cerita. Apalagi kalau orang sudah dalam situasi sulit itu, kalau bercerita itu biasanya mantap sekali gitu. Kalau ada saudaranya, "Yonda, masalahmu tidak seberat masalahku," maka orang itu pasti akan berargumen, "Ya enggak, ya masalahku lebih berat daripada masalahmu." Ya, kalau urusan duit orang tidak ngomong, "Oh, duitku lebih banyak daripada duitmu." Tapi kalau soal masalah, "Masalahku lebih berat daripada masalahmu." Ya, itu sesuatu yang sangat logis dan selalu akan terjadi seperti itu. Ya. Tetapi ingat bahwa Tuhan itu tahu, Bapak Ibu, tahu apa yang panjenengan alami, apa yang panjenengan rasakan. Panjenengan sedang banyak duit dan susah, Tuhan tahu. Panjenengan sedang tidak punya duit dan memang susah, Tuhan tahu. Panjenengan sedang bahagia karena banyak duit, Tuhan tahu. Atau panjenengan kondisinya biasa-biasa saja dan menikmati situasi itu dengan rasa nyaman, Tuhan juga tahu. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, kalau soal berkeluh mengenai tekanan kehidupan, berkeluh mengenai penderitaan hidup, nyun sewu, di dalam bacaan kita ini Tuhan Yesus sampai memberikan teladan itu kepada dirinya. Dan teladan yang disampaikan Tuhan Yesus itu menjadi sangat menarik kalau dibuka dari percakapannya di ayatnya yang ke-24. Kalimatnya itu bagi saya sudah menohok sekali gitu. Kalimatnya sudah sangat mengingatkan kita, benar-benar mengingatkan kita. Ini ayat 24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. 25. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Apa yang menarik? Ketika kita berkeluh, ketika kita merasa begitu banyaknya problematika yang sedang kita hadapi, Tuhan mau mengajak kepada kita bahwa itu semua sudah pernah dialami oleh Yesus. Tuhan tahu yang Bapak Ibu rasakan, Tuhan tahu apa yang Bapak Ibu alami setiap hari, setiap waktu, setiap saat, mau pagi, siang, sore, malam, begitu. Nah, oleh karena itu bila mana ada tantangan-tantangan yang kita anggap memberatkan di dalam perjalanan kehidupan panjenengan dan saya, ini menjadi menarik. Kenapa? Karena di dalam perjalanan kehidupan orang-orang percaya selalu akan ada hal-hal yang berat yang harus dialami, baik itu bentuk penganiayaan fisik maupun penganiayaan secara psikis. Apa bentuknya dan apa wujudnya? Ya, tentu dinamikanya masing-masing orang tidak sama, tetapi dengan tegas Tuhan menyatakan di ayatnya yang ke-26 apa? Janganlah kamu takut terhadap mereka. Janganlah kamu takut terhadap orang-orang yang berlaku buruk. Janganlah kamu takut pada orang-orang yang berlaku tidak baik padamu. Atau berbagai macam tantangan-tantangan lain yang barangkali bisa saja saya dan Bapak Ibu semuanya hadapi. Ya. Bahkan ketika Yesus mengajak kita, mengingatkan kita
pada mereka yang benar-benar pada titik yang terendah, dan Yesus memberikan contoh di ayatnya yang ke-28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, karena dia tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Kalimat ini sebenarnya ini kalimat yang bisa menjadi motivasi Bapak Ibu bagi perjalanan kehidupan saya dan panjenengan. Kalau saat ini kita tengah berhadapan dengan situasi-situasi yang teramat sangat mencekam misalnya, kita berada dalam suasana berhadapan dengan perkembangan dari COVID-19 misalnya. Bapak Ibu, bentuk daripada musuh manusia itu kan tidak selalu manusia toh. Tetapi bentuk daripada musuh manusia itu bisa jadi berupa penyakit. Kalau kali ini berupa virus. Bukan hanya persoalan Bapak Ibu kesulitan keuangan, bukan sekedar hanya Bapak Ibu mengalami problematika mengenai dunia usaha, atau Bapak Ibu mengalami problematika di dalam relasi suami istri. Tidak hanya itu. Untuk saat ini musuh yang bisa mengancam jiwa dan membuat panjenengan dan saya ketakutan ya kan, yang lagi tren ini kan virus corona. Kita masih sering kali ketakutan dan mengalami kecemasan yang hebat bila mendengar ada orang yang terkena virus corona. Kita seringkali seperti orang yang ketakutan teramat sangat sehingga kita melakukan banyak hal yang secara berlebih-lebihan. Dan itu semua diingatkan oleh Tuhan kalau kita terus-menerus mengalami tekanan dari situasi yang tengah terjadi ini, kalau sampai-sampai membuat kita terbelenggu, bahkan kita tidak berani bergerak ke sana kemari, apa yang terjadi? Wah ya mengerikan Bapak Ibu. Jangan-jangan kita nanti malah jadi paranoid gitu ya. Menjadi serba takut, begini takut, begitu takut, semuanya serba takut. Padahal hidup kan tidak harus berjalan terus. Bahkan panjenengan yang saat ini tengah mengalami dan terkena virus ini dan dinyatakan positif, ayo jangan terus menyerah. Karena para dokter dan perawat sudah berjuang dan berusaha sembilan rupa. Badan-badan penelitian sudah melakukan banyak proses penelitian untuk mewujudkan dan menghadirkan obat yang bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan virus corona ini. Dan tentu berbagai macam upaya lain yang dilakukan oleh para medis, ya mari kita percayakan. Jangan mengalami kecemasan yang begitu hebat, lalu akhirnya mempengaruhi banyak orang yang juga akan mengalami kecemasan yang hebat. Sudah ada protokol kesehatan yang harus kita jalani, ada hal-hal yang memang harus kita lakukan supaya kita bisa mengelola diri kita. Yang terkena juga bisa melakukan karantina, atau yang sedang berhadapan dengan situasi-situasi sulit ini juga bisa membatasi untuk tidak ke sana kemari. Ini bagian daripada situasi yang kadang-kadang situasi ini jauh lebih mengancam ketika kita tidak bisa mengelola. Ini yang corona, belum nanti sakit-sakit yang lain. Ini masih sakit fisik, belum yang mengalami sakit psikologis. Jangan dikira kalau yang namanya musuhnya bagi saya dan panjenengan yang bisa membunuh jiwa kita ini, membunuh tubuh kita ini adalah manusia saja. Tidak. Ketakutan yang berlebih-lebihan akan penyakit itu bisa membunuh.
Ketakutan yang berlebih-lebihan atas orang yang sakit kita khawatir tertular juga akan membunuh. Ketakutan yang berlebih-lebihan karena ada masalah yang begitu berat yang kita tanggung, yang kita tidak berani move on, yang kita tidak berani mengelola perasaan kita, yang kita masih tercekam dengan trauma-trauma yang ada, itu juga bisa membunuh. Jadi segala sesuatu yang ada, yang kita jumpai dalam perjalanan kehidupan kita itu bisa membunuh Bapak Ibu. Pokoknya kita tidak berlebih-lebihan lah di dalam menyikapi segala sesuatu lah dalam hidup ini. Ya. Kalaupun toh memang ada pergumulan, yo mari. Pergumulan itu jangan sampai membunuh. Kalau ada yang mengalami kendala karena cinta, ingat. Juga jangan sampai membunuh, karena itu akan sangat berpengaruh dan bisa memprovokasi kejiwaan kita. Jadi masalah kita dalam kehidupan ini sebenarnya bukan hanya sekedar dalam persoalan virus corona, tapi masih banyaklah lagi yang itu juga bisa mengancam kita. Nah, bagi saya dan panjenengan, kita kan diingatkan bahwa Allah itu yang berkuasa membunuh tubuh, yang punya kuasa membunuh jiwamu, Dia juga yang punya kuasa untuk memelihara burung pipit. Allah yang punya kuasa memelihara burung pipit, Allah yang punya kuasa untuk menjaga burung pipit itu tidak jatuh, Allah yang punya kuasa untuk menjaga rambut di kepalamu dan juga untuk senantiasa mengetahui jumlah rambut yang ada di kepalamu. Nah, Allah yang demikian inilah yang diingatkan kepada kita oleh Yesus supaya kita benar-benar menjadi percaya. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut, tantangan memang ada, rintangan pasti ada, ancaman tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah. Ancaman akan terus kita jumpai dan ancaman akan terus kita hadapi. Yang terpenting adalah dalam situasi yang sesulit apapun, dalam situasi yang benar-benar mencekam sekalipun, tetaplah tenang. Tenang. Berkelollah pada Yesus. Berkelollah padanya yang mengetahui bahwa situasi dan kondisi kita itu benar-benar membutuhkan apa? Uluran tangan. Sekali lagi yang bisa membuat panjenengan mengalami cekaman kehidupan itu tidak hanya satu perkara, banyak perkara bisa, bahkan bisa mengancam nyawa panjenengan. Tetapi kalau kita percaya, kita tetap berani bersandar, bahkan ketika kita tetap berani mengakui keberadaan dari Kristus di hadapan manusia dunia, maka apapun yang panjenengan lakukan bersama dengan Tuhan Yesus itu akan menghadirkan apa? Menghadirkan shalom bagi banyak orang. Ketenangan panjenengan menghadapi ancaman, ketenangan panjenengan menghadapi situasi sulit, ketenangan panjenengan menghadapi hal-hal yang mungkin bisa mengancam diri panjenengan dan panjenengan tetap percaya, maka niscaya apa yang kita percayai, apa yang kita amini itu benar-benar akan menjadi kekuatan bagi kita di dalam menjangkau hari esok. Ingat, tantangan apapun jangan sampai memisahkan kita dari kasih Allah. Kenapa? Karena
ketika kita di dalam menghadapi ancaman dan tantangan justru kita lari dan keluar dari jangkauan rengkuhan kasih sayang Allah di dalam Kristus, lah berarti kita kan justru akan kehilangan pegangan, akan kehilangan daya juang. Dan sekali lagi, Sang Kristus harus tetap kita aku di dalam perjalanan kehidupan kita. Sekali lagi, nderek Gusti itu bukan berarti tidak ada tantangan. Jangan salah, nderek Gusti itu tantangannya ya mesti banyak Bapak Ibu. Bukan hanya tantangan gara-gara kita Kristen, tidak. Tetapi ketika kita sudah menjadi milik Kristus, maka konsekuensi logis dari hidup menjadi milik Kristus apa? Ya terus berjalan di dalam koridor Kristus, melangkah di dalam koridor Kristus. Ketika Bapak Ibu di mana ditempatkan, ketika anak-anakku semuanya di mana kalian sekolah, kuliah, ketika kita semua berada dalam lingkungan dan ruang lingkup yang seperti apapun, tetap percayalah dan percayakan bahwa Kristus kasih-Nya tidak berkesudahan bagiku dan bagimu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, pengakuan kita akan Kristus, sudah seharusnya lah. Karena itu adalah kekuatan, karena itu adalah modal, karena itu adalah spirit bagi saya dan penyanyi untuk terus melangkah. Bahkan di salah satu ayatnya ditekankan juga bahwa tantangan apapun yang sedang kamu hadapi, mau keluargamu, mau ayah ibumu, mau siapapun, kewajiban saya dan panjenengan ini kan kewajiban memikul salib. Lah memikul salib itu jangan bayangkan bahwa salib yang dari gabus atau salib yang dari styrofoam, tapi salib kehidupan. Dan salib kehidupan itu sesungguhnya adalah realita dan fakta kehidupan yang saya dan panjenengan harus hadapi. Kalau kita mencintai harta lebih besar daripada mencintai Kristus, Kristus tidak berkenan. Kalau kita menolak tentang Kristus di depan manusia, Kristus tidak berkenan. Kalau kita mengasihi orang tua melebihi kasih kita kepada Kristus, Kristus tidak berkenan. Maka orang yang siap memikul salib Kristus adalah orang yang selalu menempatkan Kristus di atas segala-galanya. Karena dia tahu yang kau mau. Dia tahu yang kau perlu. Nah, kalau Kristus kita tempatkan di atas segala-galanya, otomatis kita akan punya kesadaran. Bukan berarti kita meninggalkan segala-galanya, cuman mengasihi Kristus harus melebihi segala-galanya. Supaya kita justru tidak terbelenggu. Bahwa semua yang ada ini adalah ciptaan. Harta kita ciptaan. Makhluk yang ada di dunia ini ciptaan, maka sudah seharusnya dan sudah logislah bahwa Kristus menghendaki bahwa kasih kita kepadanya itu benar-benar ya dan amin. Dan kasih Kristus yang kita berikan itu akan terus menginspirasi kita bahwa kita harus menghormati musuh kita, bahwa kita harus menghormati orang tua kita, bahwa kita harus mampu berdamai dengan situasi sulit,
bahwa kita tahu bahwa tantangan ini berat, tetapi kita percaya di tengah tantangan itu aku disertai Tuhan. Kenapa begitu? Ya kan karena masalahnya kita lebih dulu menempatkan Kristus di atas segala-galanya. Contoh konkret saja sudah. Seringkali saya aturke hal ini kepada panjenengan. Kalau panjenengan melihat masalah itu, pergumulan itu, apapun yang panjenengan miliki jauh lebih besar, maka apa yang terjadi? Kasih Tuhan Yesus terasa amat sangat kecil. Dan kita bisa punya prasangka bahwa Tuhan tidak punya kekuatan dan kuasa untuk mendukung kita, membela kita, membantu kita dalam menyelesaikan situasi-situasi itu. Tapi biarlah Dia kasih kita kepadanya lebih besar, dan lihatlah Dia. Kalau Dia itu lebih besar, lebih dari segala-galanya. Saya dan Bapak Ibu itu kan umat yang dibuat dari debu tanah. Hidupmu, matimu, ya apa kata Tuhan. Nah kalau hidupmu dan matimu ada di dalam tangan Tuhan, bahkan Yesus sendiri mengatakan mintalah dalam namaku gitu, maka aku akan memberikannya kepadamu dan seterusnya. Wah, itu sebenarnya reward yang diberikan, hadiah-hadiah yang diberikan Tuhan kepada panjenengan dan saya, dan ini benar-benar harus kita syukuri Bapak Ibu. Ayolah. Ayo. Tuhan tahu kok yang kau mau. Tuhan tahu. Maka jangan pernah ragu untuk mempercayakan yang kau mau itu ke dalam tangan pengasihannya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita sambut dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 332, kita pujikan bait 1 dan baitnya yang kedua. Kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Ia
kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang akan dilayani oleh salah seorang anggota majelis. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama masuk di dalam syafaat kita. Kita akan satu hati, kita berdoa. Mari arahkan hati dan pikiranmu, kita akan memohon kepada Tuhan melalui doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih karena di sepanjang perjalanan kehidupan kami sepekan, Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu memelihara, Tuhan selalu menyatakan berkat buat kami semuanya. Saat ini ya Bapa, kami mengucap syukur karena kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami tidak pernah berhenti. Berkat-berkat Tuhan tidak pernah berhenti, dan campur tangan pemeliharaan Tuhan selalu hadir atas kami, memampukan kami untuk menjalani kehidupan dengan berbagai macam tantangannya. Ajarkan kami untuk terus bersandar kepadamu ya Allah. Kami terus percaya akan kasih setiamu, bahwa dalam suka maupun duka di kehidupan kami, Tuhan selalu ada di tengah-tengah situasi itu, supaya kami tidak hanya merasakan kasih dan penyertaan-Mu di kala suka, tetapi di kala duka sekalipun kami tetap merasakan kasih dan penyertaan-Mu. Bapa di dalam surga, kami datang dan berdoa secara khusus untuk gereja-Mu, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Jember, dan juga berbagai macam pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh gereja-gereja yang ada, berkait dengan kehidupan warga jemaat dengan segala dinamikanya di tengah-tengah suasana new normal, di mana kami harus terus belajar menjaga diri, menjaga kesehatan, dan benar-benar mampu menjaga jarak dan terus belajar hidup bersih. Dengan penuh rasa tanggung jawab kami melakukan seperti himbauan pemerintah buat kami. Biarlah gereja-gereja tetap bersehati, baik mereka yang sudah melakukan ibadah offline dengan menggunakan tata aturan yang sudah ada. Demikian juga dengan jemaat-jemaat yang masih mengadakan ibadah online. Semuanya biarlah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami menyerahkan seluruh warga jemaat dengan segala dinamikanya. Tuhan, Engkau mengetahui kondisi dan situasi mereka. Jangan kiranya Engkau tinggalkan mereka, dan kasih setia-Mu selalu ada hadir atas mereka. Mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, mereka yang bekerja, mereka yang punya dunia usaha, dan mereka yang sedang berjuang untuk mengambil bagian menangani COVID-19. Tuhan selalu hadir dan membersamai setiap kami, mulai dari pemimpin kami yang ada di pusat, Presiden Joko Widodo, dan seluruh jajarannya,
staf-staf yang ada, demikian juga dari para dokter perawat dan dinas-dinas terkait yang sedang berjuang untuk mengadakan dan mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan situasi new normal ini. Demikian juga dengan upaya untuk meminimalisir sebaran penularan dari COVID-19. Tuhan hadir dan membersamai. Kami yakin pihak-pihak yang Tuhan anugerahi kemampuan untuk melakukan penelitian, kiranya Tuhan mampukan mereka menemukan obat yang bisa menjadi obat bagi mereka yang mengalami gangguan COVID-19, yang mengalami sakit segera sembuh, dan kami pun juga bisa melakukan kegiatan kami seperti biasanya. Tuhan sertai mereka, Tuhan pimpin mereka, baik yang sakit, yang mengalami pergumulan ekonomi, yang mengalami pergumulan rumah tangga, dan berbagai macam situasi yang ada. Engkau selalu hadir dan membersamai mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami dan segenap keberadaan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Kau memberkati Gereja Kristen Jawi Wetan untuk selalu hadir dan menjadi berkat baik pada tingkat majelis agung, majelis daerah maupun majelis jemaat, khususnya GKJW Jemaat Jember. Inilah seruan doa pengharapan permohonan kami Bapa, mampukan kami terus berjuang dan berupaya semian rupa, terlebih berbagai macam upaya dalam rangka untuk kami bisa memulai pelaksanaan ibadah offline. Inilah seruan doa kami, dan bila sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami, tuntun dan sertai, tibakan kami dengan penuh damai sejahtera di rumah masing-masing. Demikian juga Bapak Ibu yang masih tetap berada di rumah masing-masing melalui peribadahan ini, Engkau juga selalu menyertai mereka. Sementara kalau ada beberapa kelompok keluarga yang menjadi satu di dalam peribadahan mereka, Tuhan selalu membersamai dan juga melindungi mereka dalam saat beribadah maupun hingga mereka kembali ke tempat masing-masing. Inilah Bapa seruan doa kami, pengharapan permohonan kami. Kami naikkan semua di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami seperti yang kami pujikan saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menyatakan syukur melalui persembahan minggu pada saat ini yang akan dilayani oleh salah seorang anggota majelis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menyatakan syukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan di rumah kita masing-masing. Untuk itu, sebagai dasar di dalam kita mengumpulkan persembahan pagi hari ini, kita baca dari Mazmur 96 ayat 7 dan 8 yang demikian. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Dan untuk mengiringi persembahan pagi hari ini, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 335, kita pujikan bait 1, 2, dan 3, manusia yang meluku. Manusia yang meluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar, akhirnya padi tumbuh menghijau dan mekar. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Semua diciptanya yang jauh yang dekat, samudera yang luas, rimba yang lebat, tak satu dilupakan, semua dipelang, dan kita diberi makan tak kunjung bersela. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Ya Bapa, terima kasih yang sudi Kau memberi kepada ciptaanmu berkat dan rezeki. Tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa, Rahmani dan Jabat. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Mari kita menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama-sama di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang di sorga, yang maha kasih, kami mengucap syukur atas kasih, kemurahan, dan berkat yang kami terima saat ini. Perkenankan ya Tuhan, kami saat ini menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan, yang kami ambilkan dari sebagian berkat Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyucikan dan memberkatinya. Persembahan kami ini sebagai wujud keikutsertaan kami
dalam melayani pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang untuk Bapak Ibu panjenengan semuanya berdiri. Kita akan undur dan percaya akan penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam perjalanan kehidupan panjenengan dan saya. Kita akhiri dengan kita bersama memuji dari Kidung Jemaat nomor 341. Kita pujikan bait 1 dan baitnya yang ketiga. Kuasamu dan namamulah. Kuasamu dan namamu-lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam berkilau busuk di benang, supaya tumbuh dan segar panas surya bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit berebut umat-Mu tergeram. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa memberitakan namamu agar segera uangnya milikku. Bapak, Ibu, dan Saudara, undurlah dan terimalah berkat melalui hambanya. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang kasih-Nya melampaui segala akal pikiranmu, selalu memberkati dan membersamaimu, sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 474. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Baik Bapak Ibu, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Gusti berkahi panjenengan semuanya, tetap semangat, tetap jaga diri, jaga kesehatan, dan senantiasa mengikuti anjuran dari pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan. Gusti berkahi. Matur nuwun.